ASI itu gitu ya. Nah, jadi kalian kalau misalnya mendengar tentang respirasi aerob atau pembentukan energi dengan menggunakan oksigen ya, memerlukan oksigen ya, itu langkahnya ada 4 yang tadi disebutkan oleh Asrani, yaitu glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, ada juga siklus Krebs, dan juga yang terakhir adalah transfer elektron. Oke. Nah, glikolisis. Oke, saya sedikit intermezzo ya. Nanti kalian bagian dengan Ibu Budi lebih detailnya. Glikolisis. Jadi glikolisis itu adalah proses perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Oke, proses perubahan dari glukosa menjadi asam pirufat ya. Jadi yang ini berarti glikolisis itu kan. Nah, kemudian ada juga yang namanya dekarboksilasi oksidatif. Itu adalah proses perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA. Oke, ini dekarboksilasi oksidatif. Ini glikolisis. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada proses yang namanya siklus Krebs. Ini yang berbentuk seperti tanda panah ini, seperti siklus ya. Kembali lagi nanti balik lagi dia, kembali lagi terus ya. Prosesnya ya, tidak putus-putus. Nah, itu adalah siklus Krebs. Oke ya. Disinilah nanti akan terjadi pembentukan energi, atau ATP. Nah, lalu yang terakhir itu nanti akan terjadilah suatu proses transfer elektron. Kalian belajarnya dengan Ibu Budi. Jadi intinya saya ingin kalian tahu dulu ya, bahwa kalau kalian lihat dari struktur ini, kalian lihat tuh ada koenzim yang tadi saya sudah sebutkan sedikit ya. Tadi misalnya FAD ya, NAD ya enggak, kemudian di sini cuma ada tertulis NAD, FAD ya. Sebenarnya di bagian dekarboksilasi oksidatif itu ada TPP. Ingat tadi ya, tiamin pirofosfat. Oke, jadi tiamin pirofosfat itu ya berfungsi untuk merubah karbohidrat menjadi energi dengan proses 4 ini ya, di mana kerjanya itu adalah di bagian dekarboksilasi oksidatif tadi, yaitu perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA nantinya ya. Sebenarnya banyak ya TPP ini bekerja di dalam pembentukan lemak dan juga dalam pembentukan asam lemak dan juga asam amino ya, untuk menjadi energi itu juga akan menggunakan TPP. Cuma di sini kalau menurut berdasarkan ini proses yang kalian lihat di depan ini, glikolisis sampai transfer elektron itu adalah karbohidrat gitu ya. Kalau pembentukan energi atau ATP dari protein dan juga lemak itu di yang lain ya, bukan di bagian sini. Oke. Nah, itu ya tadi ya, salah satu fungsi dari tiamin pirofosfat, yaitu itu tadi ya, yang nomor tadi, poin nomor 2, yaitu di bagian dekarboksilasi oksidatif. Oke. Nah, kita lanjut untuk sumber ya. Untuk sumber kalian baca aja lah ya, mudah ya, dosis juga baca aja. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan juga kekurangan dari vitamin B1 itu sendiri ya. Sudah jelas ya bahwa tadi saya sudah sebutkan kalau vitamin B1 atau yang larut di dalam air itu nanti kalau kelebihan dia akan dikeluarkan melalui urin toh. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan ya akan mengalami kelebihan ya, tetapi tidak sebesar kemungkinan kalau vitamin yang larut dalam lemak gitu ya. Nah, apa saja kelebihannya, kalau akan mengalami apa saja sih tubuh kita kalau misalnya kelebihan vitamin B1 ini ya. Jadi dapat terjadi ada ruam nih di kulit kita, ada ruam yang seperti ruam itu yang mungkin seperti merah-merah yang disebabkan oleh radang ya pada kulit, kemudian dapat menyebabkan denyut jantung menjadi cepat atau takikardi ya namanya ya, dan juga membuat si penderitanya itu menjadi gelisah atau agitasi. Oke. Nah, untuk kekurangannya sendiri ini ya sudah terkenal di mana-mana ya bahwa vitamin B itu dapat menyebabkan terjadinya penyakit beri-beri. Oke. Nah, kemudian yang kedua dapat menyebabkan yang namanya sindrom Wernicke-Korsakoff. Jadi sindrom itu artinya adalah kumpulan gejala ya, kumpulan gejala yang membentuk suatu penyakit yang namanya Wernicke-Korsakoff gitu ya. Nah, Wernicke dan Korsakoff ini sebenarnya ada suatu penyakit yang berbeda, sindrom yang berbeda. Cuma kalau misalnya pada kekurangan vitamin B1 ini ya, nanti akan terjadi terlebih dahulu itu adalah Wernicke dulu. Kalau misalnya Wernicke itu tidak ditanggulangi atau tidak diberikan tata laksana, maka lama-kelamaan nanti akan terjadi sindrom Korsakoff gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya beri-beri dan juga Wernicke-Korsakoff ini tidak ditanggulangi, maka yang terberat yang akan terjadi itu adalah kematian.
Oke, jadi hati-hati ya, harus mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin. Oke, nah di sini ada gambaran orang yang defisiensi tiamin atau vitamin B1 atau menderita penyakit beriberi. Oke, ya, kalian lihat di sini ya. Beriberi itu sendiri ya, itu kan ada dua tadi udah saya tulis di sini ya, yaitu ada beriberi yang kering dan juga beriberi yang basah. Nah, gejalanya itu berbeda ya. Kalau misalnya beriberi yang kering ya, gejala yang paling penting itu adalah rasa mati rasa ya, mati rasa dan juga kesemutan pada bagian ekstremitas. Kita belajar sudah kemarin ekstremitas ya, yaitu bagian tungkai dan juga bagian lengan. Nah, ekstremitas yang dimaksud di sini itu adalah bagian ekstremitas yang bawah, yaitu yang tungkai. Oke. Nah, kemudian selain terjadi mati rasa dan juga kesemutan pada otot-otot di ekstremitas tersebut, juga otot tersebut mengalami rasa nyeri tuh ya, jadi ada nyeri, mati rasa dan juga kesemutan. Nah, kemudian lama kelamaan itu nanti akan menyebabkan terjadinya kelemahan pada otot, yang menyebabkan terjadinya penurunan koordinasi gerakan tubuh kita ya. Jadi gerakan tubuh kita itu jadi menurun tuh ya, yang tidak bisa berdiri mungkin atau lain-lain sebagainya gitu ya. Terjadi di mana? Ingat, di bagian tungkai. Oke ya. Nah, kemudian ada yang namanya beriberi basah. Oke, nah beriberi basah ini sendiri ya, itu yang paling khas adalah terjadinya heart failure, itu artinya adalah gagal jantung. Oke, yang ingat aliran darah